Ada temen nanya gini, Gus, warungku sepi no Gus, gimana sih caranya biar rame gitu? Sebenarnya warung saya juga sepi, saya juga berpikir yang sama, gimana caranya biar rame. Berbagai macam teknik-teknik marketing sudah kita jalanin, tapi juga ada kualitas produk yang harus kita perhatikan. Produk-produk kita diterima nggak sama masyarakat? Diterima. Sudah berapa tahun usaha kamu? Aku sudah 8 tahun. Kalau kamu? Aku udah 15 tahun. Wah, kamu 15 tahun masih nanya ke aku baru 8 tahun aja usahaku. Sedangkan kamu yang sudah 15 tahun nanyanya ke aku. Aku ini bocah aku masih. Kalau dalam dunia usaha aku bocah banget. Aku aja naik turun hampir ambruk berkali-kali. Pada masa pandemi sama sekali nggak bisa, itu tiap hari cuma jualan 2.000, 5.000, habis aku. Makanya untung aku bisa skill ngelas. Selain ngelas, aku ada beberapa skill yang aku dapat dari pengalaman hidup yang susah. Nah, temanku lalu bilang gini, kamu untung Gus punya skill, aku cuma ngandelin warung aja untuk bertahan hidup walaupun 15 tahun. Terus 15 tahun kan hebat banget berarti kamu bisa bertahan. Bahkan di masa pandemi kamu masih bisa bertahan itu walaupun gak ada dagang, gak ada jualan, gak ada hasil. Ya untunglah dia bilang dia masih punya tabungan orang tua gitu, kayak ada warisan dari orang tua gitu, ada ya backup dana itu besar. Nah sekarang kalau dia nanya sama saya, gimana sih caranya biar warung ramai lagi? Wah ini kayak kasih jawaban sama master gitu, nggak tahu dah. Aku justru berpikir, aku benar-benar modal dengkul ini, ngelola barang-barang, tukang juga aku, bikin warungnya, yang desain juga aku, yang melukis juga aku, yang nulis juga aku, hampir semua aku kerjain sendiri kayak gitu. Jadi di saat warung sepi itu memang sudah sering ya, pengusaha warung kayak kita ini. Aku juga beberapa kali ngobrol sama teman-teman yang di kaki lima, yang memang modalnya itu yang modalnya sendiri, yang modal dengkul banget, bukan warisan. Mereka nasihatin aku justru kuat-kuatinnya aja, bertahan gitu, cari sampingan atau apa. Makanya kayak saya ini kerja sampingan juga selain dari warung gitu. Kebetulan nih, kenapa di warung sekarang? Pertanyaannya tuh bagus banget kayak, kenapa lu di warung? Mau ngelas selesai ngelas? Saya bilang enggak selesai ngelas, masih usaha ngelas. Beberapa hari lalu, hari Minggu lalu juga saya ngambil ngelas tuh, cuman Senin sampai Sabtu nggak ngelas karena nggak ada order bos. Nggak ada orderan, jadi di saat skill ngelasnya nggak ada orderan, ya saya lari ke warung gitu loh. Kalau warung sepi, saya ngambil yang lain gitu loh. Makanya saya juga kerja di tempat lain. Makanya dari pagi sampai malam itu saya kerja, kadang-kadang sampai jam 10 gitu saya kerja. Jarang dapat nongkrong sama temen. Makanya duit juga nggak punya, sedikit punya uang. Tapi kan saya nggak makan di luar, saya nggak heboh makan mewah gitu. Yang paling mewah ya saya makan di warung saya sendiri, saya masak sendiri, karena menu-menu yang saya buat di warung saya itu menu lumayan mewah tapi harga rakyat gitu. Jadi saya bisa enjoy aja di warung saya sendiri gitu. Saya dimakan sama anak istri gitu, nggak perlu beli keluar gitu. Keuntungannya di situ. Jadi ya bisa bertahan. Makanya teman saya yang sudah 15 tahun buka usaha sama juga, makanan minuman juga sekarang lagi ngeluh-ngeluh banget. Saya pikir cuma saya yang bingung kayak gini, susah banget gitu. Sehari bos operasional di warung itu misalnya 100.000 gitu. Masuknya 40.000, gimana cara ngoperasionalkan gitu, mengoperasikan sebuah usaha. Ibarat naik motor dengan bensin setengah liter tapi harus tempuh jarak 50 kilo, sedangkan 1 liternya 25. Untuk nyampe 40 kilo atau 50 kilo kan perlu 2 liter. Kan logikanya udah gak masuk gitu loh. Makanya saya juga sering bingung, makanya sering diem, gak banyak komen, gak banyak omong gitu.
Ya cuman ya bagi cerita aja di sini. Nah ini kebetulan lah warung sepi ya. Tadi sempat ada customer, cuman di saat-saat saya luang kayak gini, jadi saya ngobrol, bikin konten, bikin cerita. Kebetulan ada cerita dari seorang teman yang memberi inspirasi. 15 tahun bertahan untuk usaha warung itu lumayan loh bos. Sudah hebat banget tuh sebenarnya. Bagi saya tuh hebat banget. Saya untuk mencapai 15 tahun masih mikir. Sedangkan dia 15 tahun itu wah gila kan? Hebat itu. Untuk 3 tahun saja sebuah usaha warung itu nggak gampang. Makanan minuman apalagi kita harus menjaga kualitas makanan. Sedangkan harga pangan sekarang kan naik drastis banget. Kalau untuk beras saja sekarang berapa per kilo ya? 15.000 sekilo, tergantung yang jual kan, tergantung juga merek beras kayak gitu loh. Saya mati juga kan, harga harus tetap harga rakyat gitu loh. Makanya kadang-kadang quantity harus kita turunin. Makanya kan ada costnya itu berapa. Nanti kita kan breakdown itu harga jualnya sama costnya berapa, untungnya berapa, nggak banyak. Makanya usaha warung kelihatan rame, tapi untungnya gede nggak. Makanya kalau dilihat dari ngelas ya lebih bagus hasil ngelas lah, tapi kan penampilan lebih kotor kalau ngelas. Ada oli, ada besi, pokoknya bau keringat lah. Kalau usaha kafe lebih bersih dikit. Kalau di hotel juga lebih bagus ya, penampilan bersih, gaji juga tinggi. Kalau usaha warung kayak gini namanya juga pengusaha. Dari awal jatuh bangun, kosong, mundur. Kadang-kadang juga 40.000, 20.000, kita makan seadanya lah. Sering tuh makan nasi sama tahu, tempe udah biasa kayak gitu. Tapi ya jarang ngeluh lah. Cuman memang namanya usaha warung, makanan minuman itu berapa banyak tiap hari orang buat usaha makanan minuman itu. Ada yang bangkrut, yang gede-gede aja bangkrut. Belum setahun sudah jatuh gitu kan. Waduh. Ngeri bos, apalagi investasi dana panas, uang panas. Kalau saya memang uang panas, pinjem, habis itu kembaliin. Untung ada kur kan, jadi tiap bulannya tuh mikir kayak gitu. Makanya kerjanya. Untuk komen-komen di grup tuh jarang bisa. Ya jarang banget, udah sibuk kerja ya, cari uang. Anak istri kan gak bisa dianggurin. Baris PP kadang-kadang telat 2 bulan. Gimana cari duit? Wajar. Makanya teman yang 15 tahun sudah usaha makanan minuman tuh hebat banget. Bagi saya tuh hebat. Karena backup dana dia gede. Saya nggak ada. Untuk bisa 9 tahun jalannya udah gimana caranya? Makanya saya mau ada suatu perubahan yang lebih baik ya. Saya ingin ada perbaikan dalam ekonomi saya. Ya mudah-mudahan lebih baik lah. Pelanggan sepi kayak gini. Coba bayangkan, tiap pagi itu harus ngecek Instagram, TikTok, Facebook, lihat bagaimana, cari ide, buat video, buat konten, buat kontak-kontak pelanggan, follow ini, follow itu, biar kita bisa punya teman. Soalnya gampang bos usaha kecil kayak gitu. Modal dulu warung Tanangka 8 tahun yang lalu 1 meter kali 2 meter. Itu pun kamar tidur saya pakai warung. Kamar tidur itu setengahnya itu saya pakai warung biar bisa dapat hasil. Berjalan 1 tahun. Nggak nyangka bakal ada yang belanja gitu loh. Habis itu 1 meter kali 2 meter kayak gitu. Itu aja. Habis itu ya ada yang belanja, ada yang support lah, pelanggan support maksudnya dia beli gitu barang-barang yang saya buat. Habis itu ternyata 1 tahun itu pelanggan ada yang datang. Habis itu tak gedein lagi, jadi 2 meter kali 2 meter. Habis itu lagi tambah gitu loh. Makanya kalau teman saya yang tadi nanya, yang 15 tahun sudah bertahan di bidang makanan minuman, nanya ke saya, nggak tahu jelasinnya kayak gimana. Viewer tahu nggak gimana sarannya untuk teman saya yang sudah 15 tahun buka usaha, habis itu dia lagi sepi sekarang, caranya biar ramai lagi gimana? Coba viewer komen ya. Oke, thank you.